Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel Pengadaan Samsul Ramli. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dampak PPN yang jadi 11% karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah vlog saya terakhir kemarin. Jadi ada yang kurang kiranya di dalam flowchart yang saya buat, ya, sehingga saya perlu membuat flowchart baru sebagai flowchart tambahan dari flowchart yang kemarin. Jadi kalau kita kemarin lebih banyak berdiskusi tentang dampak sejak saat perencanaan, kemudian eh, tindak lanjut, solusi, kemudian kalau sudah proses pemilihan seperti apa, sebelum batas akhir pemasukan seperti apa, setelah batas akhir pemasukan seperti apa, kemudian setelah itu sebelum tanda tangan kontrak seperti apa, setelah tanda tangan kontrak itu seperti apa. Nah, yang jadi masalah adalah setelah tanda tangan kontrak ini tidak terjelaskan dengan lengkap gitu. Mudah-mudahan dengan tambahan hari ini akan menjadi lebih lengkap. Baik, kita masih berdiskusi sejak BAHP, kemudian SPPBJ, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kalau ternyata di dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak aspek PPN 11% ini ternyata pada saat tender kemarin tidak terbicarakan, tidak diantisipasi, kemudian pada proses penyusunan HPS tidak dipertimbangkan yang 11%, ternyata tahapan pembayaran atau proses pembayaran itu ternyata memasuki bulan April tahun 2022. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, kita bicarakan bersama dengan penyedia, apakah penyedia bersedia untuk menanggung potongan pembayaran atau pungutan pembayaran nanti pada saat pembayaran itu 11%, sementara dalam akumulasi pada saat penyusunan HPS, dan tentu penyedia pada saat menawar juga atau peserta pada saat menawar juga masih dalam komposisi 10%. Nah, kemudian pada saat pembayaran pasti akan dihitung atau ditagihkan atau dipungut itu 11%. Nah, ini dibicarakan dulu dengan penyedia atau peserta. Opsi pertama yang dicari adalah apakah peserta bersedia menanggung biaya tambahan, yaitu dari 10% menjadi 11% di dalam proses pembayaran nanti. Jika penyedia bersedia, ya kita lanjut saja pada penandatanganan kontrak, tentu tetap dituangkan dalam berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak bersama kesepakatan-kesepakatan lain. Nah, kemudian kalau misalkan penyedia tidak bersedia, maka opsi yang kedua adalah bagaimana apakah akan ada opsi perubahan kontrak atau yang kerap kita sebut adendum dokumen kontrak. Nah, untuk memutuskan hal ini, saya sangat menyarankan PPK berkoordinasi dengan pengguna anggaran, kemudian juga berkoordinasi dengan APIP, dan berkoordinasi dengan pihak keuangan dalam rangka pembayaran nanti. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan apakah mungkin atau ada kemungkinan terjadi perubahan kontrak yang menyebabkan nilai kontrak menjadi bertambah. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan nilai kontrak bertambah dan APIP juga memberikan rekomendasi, dan saya terus terang termasuk orang yang menyatakan bahwa yang cenderung ke arah menyetujui adanya perubahan atau penambahan nilai kontrak akibat dari PPN 11% ini tidak diperhitungkan pada saat proses perencanaan. Tapi tentu tetap juga berdasarkan pertimbangan-timbangan. Misalkan pagu anggaran tidak cukup untuk menambah nilai kontrak, nah ini tentu juga menjadi penghalang, gitu ya. Kemudian kalau misalkan nilainya tidak bisa ditambah, apakah ada opsi perubahan spesifikasi atau rancangan kontrak? Ini juga menjadi opsi. Kalau tidak dapat juga dilakukan, maka otomatis perubahan kontrak atau adendum dokumen kontrak, adendum nilai kontrak itu tidak dapat dilakukan. Kalau tidak dapat dilakukan, kita kembali serahkan kepada penyedia apakah pengen terus atau berhenti atau mundur tanpa dikenakan sanksi. Ini juga bagian. Kalau misalkan mundur, ya otomatis kita akan tanyakan dulu ke cadangan gitu ya. Apakah cadangan menerima hal-hal seperti yang kita bicarakan sebelumnya dengan pemenang.
Kalau ada cadangan 2, cadangan 1 mengundurkan diri, kita cadangan 2. Jika cadangan 2 tidak ada, maka tender ulang. Ya, itu prosesnya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata hal ini terlanjur tanda tangan kontrak? Karena tanda tangan kontrak dengan norma 10%, gitu ya, dengan nilai 10%, kemudian pada saat proses akan pelaksanaan, ini akan pelaksanaan, saya berpikirannya adalah pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, itu kemudian ditemukan, disadari bahwa pembayaran itu melewati bulan April 2022. Maka otomatis rasio dari nilai PPN menjadi 11%. Ini dibicarakan bersama penyedia. Jika penyedia ternyata mau menanggung itu semua, maka yang kita lakukan, teruskan proses dengan menyebutkan bahwa penyedia tidak keberatan di berita acara PCM dan kemudian juga bisa ditambahkan dokumen tambahan selain berita acara dan kesediaan atau pernyataan penyedia bersedia membayar PPN 11%. Tapi tentu kalau penyedia tidak bersedia bagaimana? Nah, tentu jalan keluarnya adalah dengan mengambil opsi perubahan kontrak. Sekali lagi, perubahan kontrak ini sebaiknya saya sarankan melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan di awal tadi. Lakukan rapat justifikasi perubahan kontrak bersama API, pengguna anggaran, pihak keuangan, kalau perlu ditambahkan lagi nanti pihak peneliti kontrak dan seterusnya. Ini terkait dengan kompleksitas saja nanti. Jika pada rapat justifikasi perubahan kontrak itu ditemukan kemungkinan perubahan kontrak dengan asumsi menambah nilai kontrak karena pagu anggaran tersedia dan seterusnya, maka silahkan lakukan perubahan nilai kontrak melalui proses perubahan kontrak yang nanti akan menyebabkan adanya adendum dokumen kontrak. Jika ternyata tidak bisa dilakukan, bagaimana? Maka kalau tidak bisa dilakukan, kita serahkan kembali kepada penyedia. Ini perubahan kontrak ini bisa juga ya tidak menambah nilai kontrak, tapi merubah spesifikasi rancangan kontrak tadi seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Misalkan ada kesempatan perubahan spesifikasi rancangan kontrak untuk menanggung tambahan biaya tadi ya. Nah, jika tidak ada opsi perubahan kontrak, maka otomatis kita serahkan pilihan kepada penyedia. Apakah dia ingin melanjutkan proses pelaksanaan atau mundur dengan proses penghentian. Kenapa penghentian? Karena proses tidak terhitung atau tidak diperhitungkannya PPN 11% ini bukan kesalahan penyedia, tapi menjadi tanggung jawab dari owners, yaitu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Sehingga untuk opsi ini tentu penyedia berhak untuk mengundurkan diri. Dan mengundurkan diri pada proses ini karena bukan murni kesalahan penyedia, maka pengunduran diri ini disebut dengan penghentian kontrak, bukan pemutusan kontrak. Karena penghentian kontrak, tentu penyedia hanya bisa dibayar atas progres yang sudah dilaksanakan. Nah, ini memang perlu peneliti kontrak ya, apa dampak-dampaknya dan segala macam. Nah, ini juga aspeknya akan kita lihat, apakah pekerjaan itu sisanya berapa persen dan berapa persen. Kalau misalkan masih di tahap-tahap awal sih tidak masalah ya. Karena kalau di tahap-tahap awal penghentian, begitu penghentian maka lakukan proses penunjukan langsung seperti halnya terjadi pemutusan kontrak di tengah perjalanan kontrak. Maka penunjukan langsung kepada siapa ya? Pada cadangan melalui Pokja. Nah, ini proses alurnya seperti itu. Nah, jadi jika belum serah terima, maka lihat peluangnya. Apakah penyedia bersedia untuk menanggung PPN 11% sejak bulan April, karena meskipun nanti kontraknya PS-nya itu sebelum bulan April, tetap nanti penagihan PPN 11% adalah di bulan April dan seterusnya. Ini akan menjadi satu kewajiban karena ini memang amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yaitu Undang-Undang tahun 2022. Nah, ini juga harus kita perhatikan gitu ya, harus kita perhatikan karena ini amanat undang-undang, maka ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, kontrak itu sendiri akan menjadi bermasalah. Nah, jadi kita flowchart ini mudah-mudahan bisa membantu pilihan-pilihan. Tentu ya, kalau dalam pelaksanaan kontrak ya memang kita harus lihat dampak dan risikonya. Saya cenderung
Kalau misalkan ini memang betul-betul, karena pada nilai-nilai tertentu tuh besar ya, ada kontrak-kontrak yang ratusan miliar tapi 1%-nya itu sendiri gede sekali loh. Bisa berdampak kepada output pekerjaan. Jadi opsi-opsi pengurangan output, kemudian progres tahapan dan segala macam ini harus diambil solusi agar pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan output yang bisa digunakan berfungsi operasional. Nah, opsi penghentian, opsi mundur, opsi pemutusan itu adalah opsi-opsi yang dihindari ketika kontrak itu sudah berproses atau memiliki output yang sudah berfungsi atau bisa dipakai. Nah, jadi kalau misalnya progresnya sudah 30%, 60% dan seterusnya, tentu ini opsinya adalah opsi addendum kontrak yang sangat kuat untuk dipakai. Tetapi kalau misalkan prosesnya masih di awal-awal, masih sebelum 30%, masih proses persiapan dan segala macam, tentu asas kebebasan berkontrak, nanti penyedianya mau mengundurkan diri ya nggak masalah gitu. Kita bisa hentikan kontrak tanpa diputus, kemudian kita lakukan penunjukan langsung kepada cadangan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan flowchart ini bisa dipahami, bisa diimplementasikan. Jadi tentu tetap kita lihat mitigasi-mitigasi risikonya ketika mengambil keputusan. Sebelum saya lupa juga banyak yang menanyakan terhadap proses e-purchasing ya, purchasing khususnya pengadaan barang. Nah, ini tentu juga bagiannya, e-purchasing ini juga sama. Jadi, kalau surat pesanan sudah ditandatangani, sudah keluar, maka itu adalah bukti kontrak. Nah, setelah bukti kontrak sudah ditandatangani, maka prosesnya juga seperti tadi. Bicarakan dengan penyedia tentang kemungkinan-kemungkinan itu, karena nanti di penagihan fakturnya juga dimintakan adalah PPN 11%, tidak mungkin PPN 10%. Jadi, opsi penambahan nilai kontrak atau addendum kontrak sangat mungkin untuk dipilih sebagai solusi agar pekerjaan tidak terhenti atau pekerjaan tidak selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keliruan. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.